Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lugiana Wistiawan, NIM 1V1222034. Aku di sini nggak sendirian loh. Di sini bersama rekan kelasku. Hai, aku Iva Nadia Cantika dengan nomor induk mahasiswa P1222030. Ini mau bahas apa sih kita di sini? Bentar, belum ke topiknya. Kamu nanya dulu, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana nih? Alhamdulillah baik. Oke. Uang saku aman? Untuk sekarang masih aman ya, nggak tahu besoknya ya. Masih tanggal muda ya? Iya. Oh ya, oke. Tema kali ini komunikasi. Komunikasi menurutku adalah proses ketika seseorang atau beberapa orang menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurutku ya, komunikasi ini adalah proses ketika seseorang itu menyampaikan informasi kepada lawan bicaranya atau pihak lain. Dimana dalam proses ini kita itu sering mendapatkan feedback atau hubungan timbal balik terhadap lawan bicara kita. Kan setiap hari kita melakukan komunikasi ya. Emang seberapa penting sih komunikasi itu? Komunikasi ini penting banget ya, karena ketika kita melakukan komunikasi, kita itu dapat bertukar informasi gitu. Makanya dari itu, kita dalam melakukan komunikasi itu harus menerapkan nilai-nilai yang ada gitu. Bentar. Maksudnya nilai-nilai komunikasi itu apa sih? Yang aku ketahui ya, yang aku baca gitu, salah satunya itu adalah nilai pribadi. Apa sih nilai pribadi itu? Nilai pribadi itu nilai yang harus ada dalam seorang pribadi sehingga kita dapat melakukan komunikasi itu dengan baik, gitu sih. Contohnya? Contohnya kayak seorang komunikator itu harus memiliki sikap yang humble. Rendah hati ya? Iya, humble atau rendah hati gitu kan sama juga ya. Iya. Bayangin aja kalau kita lawan bicara kita itu kayak kurang kayak sarkas ataupun apa gitu, pasti kan kurang asik ya. Menyinggung perasaan orang lain ya? Iya gitu, dengan itu kayak kita harus menanamin pada diri kita itu kayak kita harus rendah hati gitu agar orang yang diajak ngomong juga itu juga nyaman gitu ya? Iya, gitu. Singgung atau gimana ya. gitu. Terus yang lainnya itu adalah pengertian gitu, dimana kita harus pengertian terhadap lawan bicara kita. Ketika contohnya ya kayak pengertian itu kita kan tahu ya semua hal itu kan nggak perlu ditanyain ya. Kayak misalnya kayak pekerjaan ataupun gaji gitu, nyangkut privasi gitu kan. Iya gitu, kayak kita basa-basi boleh, cuma kita harus jaga perasaan orang lain juga gitu ya. Kayak agama gitu kan ditanyain kan nggak banget ya, karena itu kan privasi, kurang etika. Iya gitu. Jadi kita harus pengertian itu di situ. Misal kan ada orang yang cerita ke orang gitu ya, pengalamannya yang kurang menarik gitu, apa yang pengalaman yang jeleknya itu kayak yang diajak cerita itu mah kayak adu nasib gitu. Menurutmu gimana itu tanggapanmu? Menurutku itu kayak jengkelin gak sih? Kayak kita itu makanya itu ya kita juga perlu menerapkan rasa simpati terhadap lawan bicara kita gitu. Ketika ada orang yang seperti itu ya kayak mengajak harusnya didengerin gitu ya. Iya, harusnya cuma didengerin atau kita kasih solusi. Iya, kita berusaha menempatkan diri kita agar bisa merasakan apa yang mereka rasain gitu, walaupun lewat cerita ya gitu. Kita tidak bisa merasakan secara langsung. Walaupun kita nggak bisa bantu, seenggaknya ya dengerin gitu ya. Iya, kasih solusi. Kayak itu bisa ini kayak buat bisa nenangin dia. Iya. Itu sih menurut aku. Terus selanjutnya ini ada nilai hubungan ya, dimana ketika kita melakukan komunikasi kepada orang lain gitu, kita biasanya menjalin hubungan dengan mereka ya, secara tidak langsung gitu. Di sini hubungannya bukan kayak hubungan pacaran atau apa ya, tapi lebih ke hubungan kekeluargaan, solidaritas. Iya, gitu.
dapat memunculkan itu juga kan dengan komunikasi gitu. Jadi kayak kita menambah apa ya namanya, menambah relasi juga gitu. Jadi kita kayak dapat teman baru ataupun apa gitu. Selanjutnya ada nilai profesional gitu. Nilai profesional yang dimaksud di sini adalah sebagai contoh gini, kan kita nggak gini ya, kita kan mesti punya rasa nggak suka terhadap orang ya. Ya. Itu dalam kita berkomunikasi itu tidak boleh di apa ya? Kayak kita nggak boleh Seenaknya aja gitu ya. Iya, maksudnya kita kayak aku kurang suka sama kamu gitu ya. Terus aku itu nggak boleh nunjukin kayak cara aku bicara gitu kayak sarkas sama kamu gitu. Makanya itu seorang komunikator itu dituntut untuk profesional. Jadi kayak ketika kamu berbicara dengan orang yang kurang kamu suka, itu kamu nggak boleh harus nurunin ego kamu gitu. Nggak pemimpin itu ya. Iya gitu. Yang terakhir ini ada nilai budaya. Maksudnya nilai budaya apa ya? Kita kan maksudnya seperti aku sama kamu gitu ya. Itu kan kita dari latar belakang budaya yang berbeda ya. Walaupun kita sama-sama dari Jawa, saling menghargai gitu ya. Iya gitu. Tapi kita itu punya cara komunikasi yang berbeda. Jadi kita harus menghargai dan juga kayak kita juga gimana ya? Di sini itu kayak nggak boleh rasis gitu. Iya, kayak nggak boleh rasis. Kita harus juga tahu batas-batasan ataupun apa gitu ya. Jaga perasaan orang lain. Iya gitu. Soalnya setiap budaya itu kan memang berbeda ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua. Misalnya nih. Iya. Kamu ketemu teman waktu kecil, nggak sengaja waktu di event atau acara apalah, itu kamu kalau ketemu teman waktu kecil itu komunikasimu gimana? Canggung atau gimana gitu? Kalau aku sih canggung ya, soalnya kan jarang ketemu, kan. Jadi kan itu lebih kayak canggung kayak kita mau ngomongin apa gitu, takutnya nggak ada dia topik gitu ya? Iya, takutnya dia kayak tersinggung atau kenapa gitu. Jadi lebih enak sih sama komunikasi itu sama orang yang setiap hari kita ketemu gitu. Jadi kayak kita tahu gitu kita mau nanyain apa gitu. Takutnya nanti kalau sama orang yang udah lama nggak ketemu itu kayak paling ini dia tersinggung nanya kabar atau apa gitu. Iya, kayak cuma sekedar basa-basi yang kayak kabar kamu gimana gitu, kayak begini-begini. Sekarang ngapain? Iya, kayak beda sama yang setiap hari ketemu gitu. Tadi bakal ada aja topik yang dibahas sih, kayak nggak boring, nggak garing gitu sih. Itu dulu ya seputar nilai-nilai komunikasi. Saya Udana Wisdawan dan saya Ivana Dea Cantika. Dadah. Dah.